Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas materi pembelajaran PPKN yaitu kelas 12. Jadi saat ini saya akan mencoba untuk menyampaikan rangkuman atau keseluruhan materi dari kelas 12. Baiklah, sebelum saya memulai pembahasan, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa materi kelas 12 itu mencakup ada 4 bab. Bab pertama yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Bab 2 itu perlindungan dan penegakan hukum. Bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang bab 4 yaitu perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita akan mulai pada pembahasan bab 1 yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Ada 4 subpokok bahasan pada materi bab 1 ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian B, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. D, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baiklah, kita mulai saja dari pembahasan bab 1 ya, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Jadi hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Di sini ada penjelasan. Ini mungkin terkait dengan isi daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 26 sampai 34. Jadi pasal-pasal ini adalah pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Berikut penjabarannya. Pertama adalah hak warga negara. Hak warga negara meliputi hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian hak berpendapat, hak kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, kemudian hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kemudian hak atas kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan keadilan. Sementara kewajiban warga negara terhadap negara itu meliputi ada diantaranya kewajiban mentaati hukum dan pemerintah, kemudian kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, dan kewajiban dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah meliputi pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, hak negara untuk dibela. Keempat, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Sementara kewajiban negara atau pemerintah, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu mengacu kepada tujuan negara yang diungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat, yaitu ada 4. Pertama, kewajiban negara atau pemerintah itu yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ini menurut Winarno 2014, dalam Sulaiman 2016 halaman 57 disebutkan bahwa hak negara terhadap warga negara meliputi: pertama, hak negara untuk ditaati hukum; kedua, hak negara untuk dibela; ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Sementara kewajiban negara terhadap warga negara meliputi: pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil; kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak warga negara; ketiga, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat; keempat, kewajiban negara memberikan jaminan sosial; dan yang kelima, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Selanjutnya ini bagian B, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Ini ada 3 bidang. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Ini meliputi ada 5 sesuai dengan isi Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan. 2, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau kemanusiaan. 3, nilai persatuan Indonesia atau persatuan. 4, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, atau mungkin ini nilai musyawarah atau nilai demokrasi ya. 5, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau nilai keadilan. Yang kedua itu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Ini ada 11 ya. Pertama, kewarganegaraan. 2, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 4, bela negara. 5, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6, kemerdekaan memeluk agama. 7, pertahanan dan keamanan negara. 8, pendidikan. 9, kebudayaan nasional Indonesia. 10, perekonomian nasional. 11, kesejahteraan sosial. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Nah, ini sesuai dengan jumlah sila, ada 5 ya. Jadi yang pertama itu sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama Pancasila. Yang kedua, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila kedua Pancasila. Ketiga, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila ketiga Pancasila. 4, sikap positif sesuai nilai dalam sila keempat Pancasila. Dan kelima, sikap positif sesuai dengan nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, kasus pelanggaran hak warga negara. Jadi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini ada faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi ada faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu meliputi ada 2 hal. Faktor eksternal ya, diantaranya 1, sikap egois. 2, rendahnya kesadaran terhadap peraturan. 3, sikap tidak toleran. Sementara faktor eksternal meliputi 1, ketidaktegasan aparat penegak hukum. 2, adanya kesempatan. 3, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. 4, penyalahgunaan kekuasaan. 5, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. 6, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. 7, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Dan yang ke-8, penyalahgunaan teknologi. Nah, berikut adalah kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang saat ini masih cukup besar, diantaranya maraknya kasus pencurian dengan kekerasan, kemudian banyaknya penipuan berbasis pinjaman online, kemudian juga pembegalan ya, di mana-mana, kemudian semakin banyaknya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ya. Kemudian di bidang politik juga kampanye hitam dalam pemilunya atau black campaigns, dan menjamurnya koruptor di lingkungan para pejabat negara.
Sementara pengingkaran kewajiban warga negara itu diantaranya masih adanya yang melanggar aturan berlalu lintas. Kemudian yang kedua, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan atau siskamling. Kemudian yang ketiga, unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan. Kemudian yang keempat, tidak membayar pajak. Nah, bagian D ini penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi bagaimana menanganinya. Jadi pemerintah sudah berupaya dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang meliputi beberapa. Pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Ketiga, mempertegas peran lembaga negara hukum. Maksudnya mempertegas peran lembaga penegak hukum. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 6. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. 7. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, nah, itu di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3 subpokok bahasan, ya. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Kemudian C. Praktek perlindungan dan penegakan HAM. Baiklah, akan saya mulai. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di sini konsep perlindungan dan penegakan hukum meliputi perlindungan hukum dan penegakan hukum. Ya, jadi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, kemudian mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jadi akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, maka kondisi masyarakat menjadi kacau, ya. Kemudian yang kedua, tata nilai dan sosial masyarakat juga menjadi tidak terarah. Nah, ini adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Jadi ada 4 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga, Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dan 5, advokat atau pengacara dalam penegakan hukum. Yang pertama, akan saya jelaskan bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 3. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Dan yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sementara yang kedua, itu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. Pertama, melakukan penuntutan. Kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Kemudian yang keempat,
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Sementara peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kedua, mengamankan kebijakan penegak hukum. Kemudian ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. 4. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga, itu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi seorang hakim itu harus memiliki pertama integritas, kemudian yang kedua kepribadian tidak tercela, kemudian jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Jadi seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir keempat itu peran advokat atau yang kita sering sebut sebagai pengacara dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. Pertama, bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. Kedua, bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. Ketiga, tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumentasinya dan dokumennya maksudnya. Kemudian yang keenam, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Jadi kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, dilarang mendiskriminasikan klien. Kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketiga, dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Dan yang keempat, advokat yang menjadi pejabat negara tidak boleh melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Yang C itu praktek pelindungan dan penegakan hukum. Jadi ada bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian bagaimana partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, ini adalah bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Jadi yang pertama, bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di lingkungan keluarga misalnya. Itu ketika ada anak melanggar perintah orang tua. Kemudian anak yang menonton acara televisi sampai larut malam. Kalau di lingkungan sekolah, misalnya siswa yang terlambat datang ke sekolah, atau siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, kita melihat pelanggaran hukum itu misalnya warga masyarakat yang mangkir dari ronda malam atau siskamling, atau warga masyarakat yang mengganggu tetangganya misalnya karena ngobrol hingga larut malam. Sementara di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara itu pelanggaran hukum itu terjadi misalnya para pengguna jalan yang melanggar rambu lalu lintas, termasuk pejabat negara yang melakukan korupsi. Nah, ini ada jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sanksinya berupa penyesalan di kemudian hari. Jadi bentuk sanksinya itu berupa moral. Dan yang kedua ada norma kesusilaan, itu bersumber dari kata hati. Sanksinya berupa perasaan bersalah. Ini pun sanksinya berbentuk moral. Dan yang ketiga ada norma kesopanan, ini bersumber dari masyarakat. Sanksinya biasanya dikucilkan. Jadi bentuk sanksinya ini berupa sanksi sosial. Dan yang keempat itu ada norma hukum yang bersumber dari negara. Sanksinya biasanya dipenjara atau dikenakan denda. Jadi bentuk sanksinya berupa fisik.
Jadi kalau kita melihat apa yang membedakan norma hukum dengan norma yang lainnya adalah sanksinya yang tegas dan nyata. Jadi hukum itu bisa dipaksakan karena hukum itu bersifat mengatur, mengikat, membatasi, mengekang, tapi sekaligus melindungi warga atau masyarakat. Nah, ini yang kedua adalah partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Bagaimana kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, itu misalnya contohnya mentaati perintah orang tua, saling membantu antara anggota keluarga, melindungi anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini contoh kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, misalnya membantu teman yang kesulitan, melindungi teman dari perundungan atau pembulian, kemudian mentaati peraturan sekolah. Nah, ini contoh kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, misalnya menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, jadi kita tidak main hakim sendiri. Kemudian mengikuti kegiatan siskamling, sistem keamanan lingkungan atau ronda malam. Kemudian menjaga hak-hak tetangga. Kemudian contoh kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, yaitu tadi juga sudah sebenarnya disebutkan, yaitu misalnya mentaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum atau pilkada sebagai bentuk kewajiban politik, kemudian menjaga fasilitas umum jadi tidak merusak. Nah, baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan bab 3, yaitu mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang kedua, pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI. Dan yang ketiga, sikap positif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Yang pertama dalam aspek politik. Nah, jadi ada pengaruh positif bahwa dengan kemajuan teknologi ini, maka kegiatan pesta demokrasi misalnya, contoh kampanye itu bisa dilakukan secara virtual melalui media sosial. Jadi tidak harus terjun ke lapangan. Kemudian keuntungan yang kedua dalam aspek ekonomi. Misalnya bahwa transaksi itu sekarang bisa dilakukan secara online. Cukup dengan tinggal di rumah, kita bisa berbelanja apa saja, jadi lebih mudah. Kemudian dalam aspek sosial budaya, itu telah terjadi ada perpaduan budaya yang sangat luar biasa. Karena begitu mudahnya kita mengakses negara lain hanya dengan sentuhan tangan, maka modernisasi pun terjadi. Kemudian dalam aspek pertahanan dan keamanan, jadi dengan teknologi yang canggih, maka sistem radar di dalam sistem keamanan itu menjadi semakin canggih, sehingga kita bisa mendeteksi kekuatan atau kelemahan lawan sedini mungkin. Nah, sementara kalau kita melihat pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI masih dalam aspek yang sama, dalam aspek politik. Nah, tentu dengan berkembangnya iptek sehingga orang mudah mengakses media sosial, maka marak terjadinya black campaigns atau kampanye hitam. Kemudian dalam aspek ekonomi terjadi ada liberalisasi perdagangan, sehingga orang bisa dengan sangat luas menjual produk keluar, bahkan sangat bebas menentukan besaran harga. Jadi itu aspek negatifnya, terjadi liberalisasi di bidang perdagangan. Kemudian dalam aspek sosial budaya, mungkin dengan maraknya teknologi saat ini, terutama gadget atau handphone yang ditunjang dengan teknologi internet, maka berita hoax itu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Begitu gampangnya orang mengirimkan atau memposting berita-berita yang negatif, yang menyesatkan. Kemudian yang terakhir di bidang aspek pertahanan dan keamanan. Nah, mungkin ini berkembangnya senjata biologi atau kimia yang bisa dikatakan sebagai senjata pemusnah massal. Nah, ini tentu bisa menjadi bumerang bahwa kemajuan iptek bisa menghancurkan kehidupan manusia. Bukan tidak mungkin bahwa terjadinya penyebaran virus corona saat ini pun bukan tidak mungkin itu adalah akibat perkembangan iptek yang gagal, sehingga akhirnya menjadi bumerang, membuat kematian buat banyak manusia. Nah, ini adalah contoh dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya ini ada rekaman video ya,
berikut, tapi mohon maaf mungkin video ini tidak bisa diputar. Tapi ini ada gambar dari video itu dua orang tua sebetulnya, ayah dan ibu, yang menanyakan kepada anaknya tentang cita-cita, mau jadi apa kamu nanti kalau besar. Sungguh mengherankan ketika ada anak yang menjawab cita-citanya saya ingin jadi HP. Bingung orang tua. Ketika orang tua menanyakan kenapa kamu mau jadi HP, katanya karena HP itu tidak pernah jauh dari ayah dan ibunya. Aku ingin jadi anak yang selalu dekat dengan ayah dan ibunya, maka aku mau jadi HP. Nah, inilah sekilas cerita yang mungkin sebenarnya ini korban daripada iptek, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang bisa lepas dari teknologi di tangannya. Kadang ia lupa bahwa di dekatnya ada anak yang butuh kasih sayang. Nah, kita lanjutkan. Sikap positif terhadap pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita yang pertama itu adalah sikap selektif. Di sikap selektif itu sikap yang objektif ya terhadap pengaruh kemajuan iptek. Baik itu dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya maupun hukum pertahanan dan keamanan. Jadi yang dimaksud sikap selektif, kita harus bijak di dalam menyikapi teknologi ini, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hukum pertahanan dan keamanan, sehingga kita tidak menjadi korban akibat kemajuan teknologi mendapatkan hal yang negatif. Yang kedua, sikap tanggung jawab dalam perkembangan iptek. Jadi pengembangan dan pemanfaatan iptek tidak bebas nilai. Jadi di sini bentuk tanggung jawab itu juga yang tadi saya katakan sebagai bentuk kita bijaksana di dalam menyikapi iptek. Nah, yang terakhir ini adalah bab 4, yaitu mengenai perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Jadi ada 3 ya subpokok bahasan, yaitu mengenai pertama kesatuan wilayah Indonesia, kedua dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang ketiga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin uraiannya tidak saya jelaskan karena tidak penjelasan pada bahasan berikutnya. Jadi wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang. Jadi itu baik itu wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik, wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya, dan wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi mungkin kalau dalam istilah lain, konsep wawasan Nusantara itu meliputi konsep kesatuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Nah, ini adalah wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Yang pertama, bahwa seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. 2, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. 3, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. 4, bangsa Indonesia memiliki rasa senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang kelima, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, agama, serta budaya. Nah, ini adalah yang kedua, wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan alam ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bersama bangsa Indonesia. 2, tingkatan perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Nah, yang ketiga ini adalah wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama, ancaman terhadap satu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Ya, karena kita satu tanah air, satu bangsa, kalau dalam Sumpah Pemuda yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Ini seperti yang dituangkan dalam pasal 30 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan serta mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kedaulatan negara sebagai simbol kekuasaan suatu negara. Nah, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, di sini ada tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, ini barangkali sebuah fase ya. Kemudian ancaman persatuan dan kesatuan bangsa dalam bidang tertentu ya. Kemudian persatuan dan kesatuan
setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mungkin kalau saya jelaskan sedikit bahwa sebelum kita merdeka ada tahapan persatuan ketika kita pernah mengalami masa yang disebut pada saat itu sebagai hilangnya atau lunturnya nasionalisme. Maka saat Sumpah Pemuda kita menegaskan kembali tentang persatuan bangsa ini sehingga akhirnya kita berhasil merebut kemerdekaan. Nah, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu karena selalu ada ancaman baik dari dalam maupun dari luar yang ingin memecah belah persatuan. Nah, jadi kita perlu menyikapi itu. Nah, ini tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa itu awalnya berangkat dari perasaan senasib sepenanggungan. Kemudian muncul kebangkitan nasional sebagai kesadaran akan nasionalisme. Makanya ada Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Itulah yang kemudian menjadi modal sehingga kita merdeka atau proklamasi. Nah, ancaman persatuan dan kesatuan bangsa itu meliputi berbagai bidang, di antaranya ada ancaman ideologi seperti komunis misalnya. Ada ancaman bidang politik, ya, karena kita tuh bebas aktif, maka tidak mungkin kita terjebak pada salah satu blok barat ataupun timur. Kemudian ancaman di bidang sosial budaya, misalnya berupa asimilasi, masuknya budaya asing yang menyebabkan hilangnya budaya kita. Dan ada ancaman di bidang ekonomi, yaitu salah satunya mungkin ekonomi atau liberalisasi ekonomi. Nah, ini adalah faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Itu diantaranya bisa disebabkan oleh kondisi geografis, ketimpangan pembangunan nasional yang misalnya tidak merata, ya, pembangunan, kemudian keberagaman masyarakat Indonesia karena berbagai budaya, suku, bangsa yang berbeda, kemudian munculnya gejala etnosentris. Nah, ini pandangan yang berlebihan terhadap suku bangsa atau fanatisme berlebihan pada suku negara sehingga mengukur baik buruknya satu bangsa berdasarkan pandangan suku tertentu. Kemudian tergesernya budaya bangsa Indonesia akibat pengaruh asing misalnya. Nah, mungkin kalau boleh ini tambahan, ini adalah faktor-faktor lainnya yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan. Di antaranya ada sikap primordialis. Apa sikap primordialis? Itu adalah sikap kuno atau adat atau tradisi lama yang masih dipertahankan. Kemudian yang kedua ada ekstremisme. Nah, misalnya itu ada partai komunis, ya. Partai komunis adalah partai yang berhaluan kiri, bertolak belakang dengan ideologi negara di mana bangsa Indonesia bangsa yang berketuhanan, makanya disebut sebagai sikap ekstrim. Kemudian sikap radikal, nah itu di mana ada sekelompok orang yang menginginkan kita menjadi negara Islam Indonesia, ya, termasuk juga terorisme atau ISIS. Jadi ini adalah termasuk sikap radikalisme. Dan yang terakhir sikap separatis atau separatisme, itu sikap yang ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu ada 3 kelompok di negara ini yang sering kita dengar, di antaranya ada Gerakan Aceh Merdeka, ada Organisasi Papua Merdeka, dan Republik Maluku Selatan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Di antaranya ada prinsip wawasan Nusantara. Kita tahu apa wawasan Nusantara? Itu yaitu cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Jadi tiap bangsa di dunia ini memiliki wawasan nasional. Wawasan nasional bangsa adalah wawasan Nusantara. Kemudian prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kita bukanlah bangsa negara yang liberal. Kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang selalu mengacu pada persatuan dan kesatuan bangsa walaupun berbeda-beda. Kemudian prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jadi kita ingin menjadikan masyarakat yang madani, ya, demokrasi tapi religius. Kemudian prinsip nasionalisme Indonesia. Jadi prinsip yang selalu mengedepankan pada nilai-nilai kecintaan pada tanah air. Nah, itulah barangkali rangkuman dari keseluruhan materi kelas 12. Ya, mudah-mudahan pembahasan yang singkat dan padat ini memberikan manfaat yang besar kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.